Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita tentang hukum dan permasalahan seputar pernikahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui kolom komentar atau nomor admin yang tertera pada video. Yang mana ada pertanyaan masuk melalui nomor WA, yaitu Assalamualaikum Ustadz, Afwan badhe tanglet saged nggih Ustadz. Jadi dia izin untuk bertanya terkait orang yang sedang akad nikah dan di sebelahnya itu duduk bareng. Duduk bareng itu maksudnya duduk bersama dengan calon si perempuannya, artinya calon si istri, ya, calon istrinya. Apa benar bisa menyebabkan tidak sahnya pernikahan, Ustaz? Jadi pertanyaannya itu misalkan gini, maksudnya ada majelis akad nikah, ya. Lalu kemudian di situ calon mempelai laki dan perempuan duduk bersama di situ dan kemudian dinikahkan saat itu juga dan dihadiri oleh banyak orang laki-laki. Biasanya kalau yang sering itu kan di sekitar tempat majelis akad itu kan yang duduk orang laki-laki, yang orang perempuan agak jauh sedikit gitu. Apakah hal yang seperti ini bisa menyebabkan tidak sahnya akad nikah gara-gara ada calon temanten putri yang duduk di situ? Bagaimana kita menjawab? Jadi begini, yang perlu kita semuanya mengerti tentang persyaratan wali dan saksi nikah. Untuk wali nikah itu secara fikih Syafi'i cukup sebatas memiliki sifat masturul adalah, atau dengan istilah lain al-adalah al-masturah. Pengertiannya al-adalah al-masturah adalah ketika kita tidak pernah tahu bahwa si wali ini pernah melakukan dosa-dosa besar atau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Seandainya saja si wali ini pernah melakukan dosa besar dan kita tahu, atau dia itu terus-terusan melakukan dosa kecil dan kita tahu, khusus untuk wali nikah itu diperbolehkan bertaubat dan kemudian langsung menjadi wali nikah, itu sah. Itu sah-sah saja. Namun yang berat itu ketika saksi nikah. Dalam mazhab Syafi'i untuk saksi nikah itu tidak cukup hanya sebatas bersifat masturul adalah atau bersifat al-adalah al-masturul, itu tidak cukup. Harus disyaratkan orang yang bersifat al-adalah. Dia harus orang yang betul-betul bersifat al-adalah, artinya itu adalah dia memang tidak pernah melakukan dosa besar dan dia tipe manusia yang tidak terus-terusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan ini yang pendapat yang utama. Pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Karena si saksi nikah yang minimal 2 orang itu disyaratkan seperti demikian, lalu kemudian dalam majelis akad itu ada calon kemanten putri yang kebanyakan rata-rata ketika terjadi akdun nikah, kemanten putri itu dia mesti dirias dan tidak bercadar. Dia tidak menutup mukanya sehingga wajahnya itu terlihat, bisa dilihat oleh semua hadirin yang ada di majelis itu. Yang tentunya seorang perempuan ketika dia itu sudah dirias, itu pasti akan terlihat lebih cantik. Bahkan mohon maaf, yang sebelumnya itu tidak begitu cantik, ketika sudah dirias itu akan tampak cantik. Nah, ketika perempuan ini tampak cantik seperti itu, maka di situ ada potensi yang besar bagi laki-laki yang duduk di sekeliling majelis akad untuk iltizal, untuk merasa nyaman memandang kemanten perempuannya. Dia akan menjadi bahan sorotan. Si calon kemanten perempuan ini akan menjadi bahan sorotan laki-laki yang duduk di sekelilingnya dia. Sehingga di situ membuka peluang. Peluang apa? Peluang untuk orang-orang itu melakukan dosa kecil. Iya, kalau kita itu bisa memastikan laki-laki yang hadir di majelis akad ini memandangnya itu hanya sebatas tidak sengaja saja, ittifaqon.
tidak sengaja melihat langsung nunduk, tidak lihat lagi. Kalau kita bisa memastikan seperti itu, ya mau ngomong saja. Tapi justru yang kebanyakan terjadi di lapangan, fakta yang ada, ketika ada kematian perempuannya itu malah jadi pandangan asik. Hadirin undangan yang datang di situ malah asik memandang kematian laki-laki dan perempuannya. Pandangan mereka terfokus ke sana malahan. Apalagi kalau kemudian di-shoot, kemudian ada videonya, itu yang diambil justru kebanyakan adalah kecantikan, kemolekan, paras dari manten perempuannya. Berarti kan di situ ada satu daya tarik tertentu, ada satu momen tertentu yang memang kemanten perempuan ini menjadi poros sorotan dari orang-orang yang datang di situ. Dan itu termasuk dosa-dosa kecil menurut pendapat yang muktamad. Walaupun ada pendapat yang lemah, kebalikannya muktamad, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Baijuri bahwa ketika Allah Ta'ala itu menyampaikan suatu firman wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan hendaknya perempuan itu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang memang nampak. Dan kemudian yang kecuali nampak ini ditafsiri dengan wajah dan kedua telapak tangan oleh sebagian ulama tafsir, dan itu kemudian dijadikan pijakan oleh beberapa fuqaha di kalangan kita juga, sehingga boleh-boleh saja memandang wajah dan kedua telapak tangannya orang perempuan. Dan ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Kebalikan dari pendapat yang muktamad bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangannya orang perempuan ajnabiyah, perempuan-perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Walaupun dosanya tidak sampai dosa besar, tapi dosanya adalah dosa kecil. Ya. Tapi kan di situ membuka peluang. Lah kalau kemudian si saksi tadi itu orang-orang misalkan kiai, ustadz, gus, para ulama-ulama di daerah tersebut yang hadir itu membiarkan hal tersebut, sehingga kan di situ ada suatu bentuk tindakan yang arahnya itu menuju kepada keridhaan terhadap kemaksiatan, walaupun itu adalah dosa kecil. Nah, ini yang kemudian menyebabkan masalah. Ini menyebabkan masalah tentang apa? Tentang keharusan atau syarat saksi nikah itu harus bersifat al-adalah. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan dia juga tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini yang menyebabkan jadi masalah. Ketika saksi itu saksi itu tidak memiliki sifat adalah, gugur sifat adalahnya, maka dia juga tidak sah menjadi seorang saksi dalam pernikahan. Ketika dia itu tidak sah sebagai saksi nikah, walaupun dia ada, maka dianggap seakan-akan tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Sehingga menurut versi kaul muktamad, ya, saksi nikah yang model seperti ini dengan adanya kemanten perempuan duduk di hadapannya dia dan itu menjadi pandangan sorotan dan dia diam saja, ini yang menyebabkan akad pernikahan itu menjadi tidak sah. Sehingga lebih amannya, lebih eloknya yang itu al-la'iq bimahasini syariah, yang jauh lebih pantas, lebih layak dengan keindahan-keindahan syariat, supaya kemanten perempuan itu saat akad nikah tidak didudukkan bareng dengan kemanten laki-lakinya. Biarkan saja kemanten perempuan itu menunggu di kamarnya, menunggu di ruangan khusus untuk orang-orang perempuan saja. Toh juga nanti oleh pihak penghulu, kemanten pria ini akan diizinkan untuk membawa buku nikahnya untuk meminta tanda tangan di ruangan orang perempuan, itu boleh-boleh saja. Ya dipersilahkan saja itu nanti. Yang penting kan dikembalikan gitu aja kan yang penting. Tanda tangannya di tempat ruangan perempuan kan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Boleh, itu boleh saja. Sehingga kita mengambil jalur yang lebih selamat, walaupun ada pendapat-pendapat lemah, ada fatwa-fatwa ulama ya yang menyatakan boleh-boleh saja. Karena memang kondisi di daerah tersebut mencari saksi yang memang betul-betul bersifat adalah itu sulit. Kalau misalkan panjenengan hidup di satu lingkungan yang akan mengadakan akad nikah di lingkungan tersebut, dan memang saksi untuk orang-orang yang menjadi saksi bersifat adalah mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, itu panjenengan kesulitan. Maka apakah boleh melangsungkan akad nikah? Boleh-boleh saja. Dengan catatan fal amsal. Yang sekiranya paling mendekati itu yang mana? Nah, berarti kan mencari orang yang mendekati ini sebelum terjadinya akdun nikah. Lalu kalau kemudian di akdun nikah itu disengaja melakukan dosa kecil seperti itu, ini kan juga akan menjadi masalah.
Nah, ini yang kami pahami dari keterangan beberapa ulama-ulama yang disampaikan dalam kitab-kitabnya yang telah kami pelajari, dan ini kiranya yang menjadi pendapat yang muktamad dan juga sebagai bentuk kehati-hatian kita di dalam melaksanakan akdun nikah. Karena memang mau tidak mau, akdun nikah itu adalah suatu akad, proses akad yang sakral, dan itu disaksikan oleh banyak malaikat, dan itu menjadi perjanjian antara si laki-laki dengan Allah sendiri, yang mana sesuatu yang sebelumnya itu haram bisa berubah menjadi halal hanya gara-gara adanya akdun nikah. Maka penting untuk kita sadari semuanya supaya kita menghati-hati, jauh lebih bertindak hati-hati dalam masalah atau dalam prosesi akdun nikah, supaya betul-betul menjadi halal, betul-betul menjadi selamat pernikahan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Nah, ini kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk kepada kami, dan mudah-mudahan keterangan ini menjadi gamblang untuk semuanya. Dan barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada video, sehingga mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, menjadi manusia-manusia yang bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semuanya diakui sebagai umat beliau, umat-umat yang bisa dibanggakan oleh beliau nanti di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.